Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya Ransi88. Oke, untuk video atau konten hari ini kita akan membahas sejarah atau asal-usul kambing beranak Netawa di Indonesia. Jadi gimana awal mulanya sampai ada kambing beranak Netawa di Indonesia. Oke, stay tune terus di channel YouTube saya Ransi88. Teman-teman yang belum subscribe dulu, like, komen, dan di share sebanyak-banyaknya untuk terus mengikuti channel YouTube saya. Oke, kita langsung saja bahas tentang sejarah atau asal-usul kambing beranak Netawa di Indonesia. Check it out. Oke, jadi teman-teman, kita bahas kambing Etawa ya. Jadi kambing Etawa ini adalah kambing dari India. Jadi kambing dari India. Nama lainnya adalah kambing Jamrapani. Jadi kambing Jamrapani atau kambing Etawa ini asalnya dari India. Terus kambing ini sebenarnya sudah terkenal di dunia, sudah terkenal banget. Jadi terkenalnya karena dia kambing ini mempunyai dua fungsi atau dui fungsi, yaitu yang pertama penghasil daging dan penghasil susu. Nah, makanya dinamakan kambing dui fungsi atau dui guna. Nah, itu jadi sudah terkenal nih kambing Etawa atau kambing Jamrapani ini di dunia. Nah, awal mula di Indonesia, jadi kambing Etawa ini dibawa oleh orang-orang Belanda. Jadi orang-orang Belanda tahun 1920 sampai 1930 itu membawa kambing Etawa ke Indonesia. Nah, dari situ kambing-kambing ini dipeliharakan ke peternak-peternak yang ada di Indonesia. Nah, untuk kambing Etawa sendiri yang asli itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, ini kambing Etawa asli. Jadi dari ciri-cirinya dia itu mukanya cembung, jadi tidak cekung, tidak maju ke depan. Terus habis itu telinganya panjang ke bawah. Nah, terus badannya besar, tingginya kalau yang jantan bisa 90 cm up, kalau yang betina bisa sampai 70 cm up ke atas maksudnya. Nah, itu ditunjang dengan kaki-kaki yang besar dan kokoh. Nah, itulah sebabnya orang-orang Belanda itu, pemerintah Hindia Belanda membawa kambing-kambing Etawa ini ke Indonesia. Nah, itu yang memelihara adalah orang-orang Indonesia. Jadi sama orang-orang Indonesia ini terutama di daerah Jawa Tengah, di daerah Purworejo, Kulon Progo. Nah, itu di sana disilangkan dengan kambing-kambing lokal. Nah, kambing-kambing lokal yang ada di sana. Jadi disilangkan, dikawinkan kambing Etawa dengan kambing lokal. Nah, dari situlah jadi timbullah kambing-kambing yang namanya kambing peranakan Etawa. Wow. Nah, sistem yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda ada dua yang bekerja sama dengan petani-petani atau peternak lokal. Yang pertama ada sistem pundutan sama sistem gaduhan. Ya, kalau pundutan itu dia pemerintah Belanda itu ngambil, jadi dari peternak diambil, dibeli gitu. Nah, yang gaduhan itu kayak kemitraan gitu, bagi hasil. Jadi yang melihara peternak lokal, yang modali itu pemerintah Hindia Belanda. Nanti hasilnya dibagi dua gitu, teman-teman. Jadi sempat juga kambing peranakan Etawa ini di zamannya Jepang itu sama pemerintah Jepang itu kambing-kambing peranakan Etawa ini diambil paksa. Jadi dari peternak-peternak itu diambil paksa sehingga mereka atau peternak-peternak ini tidak mendapatkan hasil. Jadi cuma diambil aja tapi tidak diganti. Nah, itu akhirnya sempat turun tuh kambing peranakan Etawa di Indonesia karena peralihan kepemerintahan dari Belanda ke Jepang. Orang-orang Jepang ini waduh, diambil tanpa ada penggantian uang. Akhirnya sudah sempat turun tuh kambing-kambing peranakan Etawa di Indonesia.
Nah, baru pada tahun sekitar tahun 50, sekitar 50-an itu pemerintah Indonesia mengimpor kambing-kambing Etawa dari India untuk dikembangkan kembali di Indonesia. Jadi dikembangkan kembali, disilangkan lagi dengan kambing-kambing lokal yang ada di Indonesia. Jadi tetap tempatnya di daerah Jawa Tengah, di Kulon Progo, di Purworejo, yang sekarang terkenal adalah daerah Kaligesing. Nah, itu kenapa sekarang nama-namanya yang terkenal itu yang berkembang di daerah Purworejo. Jadi nama-nama kambingnya kambing PE ras Kaligesing karena asalnya dari Kaligesing Purworejo. Jadi Kaligesing itu nama daerah, teman-teman. Jadi nama daerah di daerah Purworejo namanya Kaligesing gitu. Jadi yang terkenal di sana karena di sana peternaknya maju, jadi bagus. Jadi akhirnya dinamakan kambing PE ras Kaligesing karena awalnya dari daerah yang namanya Kaligesing di Purworejo tuh. Nah, ciri khasnya kambing Pranaan Etawa Kaligesing itu adalah seperti ini. Nah, ini jadi kepalanya hitam, terus habis itu badannya putih. Nah, itu kalau dari segi apa namanya telinga itu panjang ke bawah sama kayak kambing Etawa, cuman perbedaannya dari segi pola warna. Nah, kambing Pranaan Etawa ini bisa dipakai selain tadi itu ya daging sama susu, juga ada beberapa orang yang dibuat untuk kontes atau seni. Jadi bisa 3 fungsi akhirnya sampai di Indonesia. Jadi bisa dikonteskan dengan ada kriterianya ada 12 kriteria kalau tidak salah. Nah, itu bisa dilihat dari wajahnya, dari telinga, dari pola warna, dari gembelnya, terus dari ekor, setelah dari keseluruhannya. Nah, itu jadi sampai Indonesia ada 3 fungsi: kambing untuk seni Etawa, Pranaan Etawa, untuk pedaging, sama untuk susu. Nah, itu jadi berkembang di Indonesia. Nah, untuk di daerah Jawa Timur ada juga kambing Pranaan Etawa, itu namanya kambing Etawa Senduro. Etawa Senduro itu bentuknya seperti ini, hampir sama seperti kambing Etawa ya. Etawa kan putih gitu ya, jadi Senduro juga putih, cuman perbedaannya di apa namanya di telinganya itu kalau Etawa itu dia ciri khasnya itu telinganya itu kebalik ke belakang, jadi seperti ini. Nah, kalau Etawa Senduro itu lebih ke kocar kacir, jadi lurus panjang ke bawah, cuman tidak beraturan. Nah, itu seperti ini. Nah, itu bedanya situ. Kalau secara fisik badan sama-sama besar, sama-sama penghasil. Nah, itu kalau dari Jawa Timur yang terkenal itu Etawa Senduro bentuknya, karena sama, jadi nama daerah. Senduro itu nama daerah yang ada di Lumajang, Kabupaten Lumajang. Kalau tadi kan PE Pranaan Etawa Kaligesing, Purworejo itu nama daerah juga. Kalau di Jawa Timur yang terkenal PE Pranaan Etawa Senduro. Nah, kalau orang Jawa Timur nyebutnya Etawa Senduro itu putih anunya, pola warnanya putih semua badan, beda sama PE Kaligesing, Pranaan Etawa Kaligesing itu kepala hitam sampai leher, terus ke belakangnya putih gitu, teman-teman. Jadi itu tadi sejarah dari kambing Pranaan Etawa bisa sampai di Indonesia dan berkembang sampai sekarang. Jadi yang awalnya itu dwi fungsi atau dwi guna, bisa diambil daging sama susu, sampai di Indonesia terutama di Jawa, di Pulau Jawa, Jawa Timur dan Jawa Tengah itu beralih fungsi jadi trifungsi. Jadi ada 3 fungsi ya, 3 fungsi. Yang pertama bisa untuk kambing seni, kambing kontes, terus bisa diambil untuk daging, bisa diambil susunya. Wah, mantap, memang orang-orang Indonesia ini sangat kreatif sekali, teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu dulu teman-teman informasi dari saya tentang sejarah
kambing peranaan etawa di Indonesia. Jadi sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Kalau misalnya ada salah, saya mohon maaf. Mungkin saya tutup dulu konten saya kali ini. Yang teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu, like, komen, dan di share sebanyak-banyaknya kalau informasi dari saya itu bermanfaat untuk orang banyak. Oke, saya tutup konten kali ini. Terima kasih sudah melihat konten saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.